Hai guys, selamat datang di seri podcast komunikasi. Ini episode terakhir. Masih bareng saya Tera Duen, dan setelah kita ngobrol soal fasilitasi dialog di episode ke-7 ya kemarin ya, sekarang kita ke topik pamungkas ya, yaitu teknik komunikasi value proposition. Pernah nggak sih kalian tuh punya ide cerdas ya, tapi susah ngejualnya ke bos atau ke tim? Nah, hari ini kita akan pelajari cara bikin orang bilang yes menggunakan value proposition. Kita mulai. Pertama, apa sih value propositions itu? Istilah ini tuh berasal dari dunia marketing guys, yaitu janji nilai yang kita kasih ke orang lain. Dalam konteks komunikasi ini adalah cara kita bilang ke bos, tim, atau klien, ini loh yang bakal kalian dapat kalau dukung ide aku. Bukan cuma omong kosong, tapi janji yang jelas mengenai hasil. Misalnya ya, kalau pakai solusi ini, kerjaan kita bakal selesai lebih cepat. Intinya ini tuh alat buat dapetin dukungan terutama dari pemimpin atau para stakeholders lainnya. Value proposition paling pas dilakukan atau digunakan saat kita mengenalkan program atau ide baru. Ini tuh akan membantu kita menjelaskan 3 hal, yaitu apa? Manfaatnya apa, buat siapa, dan caranya gimana. Bayangin ya kalau kalian mau usul pakai aplikasi baru di kantor. Kalau cuma bilang, ini bagus, orang bingung. Tapi kalau bilang, aplikasi ini bakal hemat waktu tim sales 2 jam sehari. Itu langsung nyantol, guys. Bisa dipakai di rapat awal, di proposal tertulis, atau bahkan presentasi ke konsultan luar. Terus gimana bikin value proposition yang nendang? Ada 3 komponen utama. Yang pertama, relevansi. Tunjukin solusi kamu itu nyambung sama masalah mereka. Contoh, layanan ini tuh bantu atasi miskomunikasi tim loh, Pak. Kedua, ada manfaat terukur. Kasih angka atau bukti konkret untuk ngeyakinin. Misalnya, kita bisa kurangi kesalahan proyek sampai 50% loh, Pak, dalam 3 bulan. Ketiga, ada keunikan. Apa yang bikin ide kita ini beda? Misalnya, kita kasih pelatihan langsung ya dari ahli, nggak cuma teori doang. Nah, 3 ini tuh bikin pesanmu lebih kuat, nggak cuma janji, tapi janji yang bikin orang percaya. Nah, kunci lainnya adalah sesuaikan sama audiens. Yang pertama ya, waktunya harus pas sama mereka. Yaitu sampaikan pas mereka beneran butuh solusi itu. Misalnya tentang mempermudah laporan bulanan, ya sampaikan setelah mereka selesai laporan bulanan yang bikin mereka pusing. Kedua, fokus ke kepentingan mereka. Misalnya sama bos, berarti bilangnya, ini bantu capai target tahunan loh, Pak. Ketiga, mulai dari hasil. Misalnya ya, kita kan hemat 50 juta setahun loh, Pak. Setelah itu baru kasih detail pendukungnya. Keempat, pakai bahasa yang simple. Jangan pakai istilah yang ribet misalnya. Ini tuh evaluasi level 4 loh, Pak. Ngomong gitu ke eksekutif. Eksekutif kan namanya juga execute, pengennya itu yang langsung-langsung gampang dimengerti. Dan terakhir, pilih cara komunikasinya. Presentasi langsung atau email, itu tergantung sama gaya audiens kita. Dipikirin. Sebelum kita tutup, ada tips nih buat kalian coba ya. Besok pas ngusulin sesuatu, mulai dengan 1 kalimat kuat. Misalnya, solusi ini bakal naikin produktivitas tim 20%. Habis gitu dukung pakai 2 poin simple. Misalnya ya, kita akan ngurangi kerja manual pakai otomatisasi dan tim jadi fokus ke tugas utama. Kemudian pakai bahasa yang mereka ngerti dan kasih contoh. Misalnya, perusahaan sebelah udah coba loh, berhasil banget. Dan terakhir, sampein di saat yang tepat. Misalnya, tunggu momen mereka lagi cari ide, dan sebagainya. Cobain ya, kemudian lihat reaksinya. Jadi, value proposition itu adalah teknik komunikasi untuk ngejual ide dengan cara yang relevan, terukur, dan unik, plus disesuaikan sama audiens. Ini tentang menggunakan nada yang audiens suka, biar pesennya nyampe. Itu aja dari saya, Tera Duen, di seri podcast komunikasi episode terakhir. Terima kasih ya udah dengerin sampai titik ini. Dan kalau kalian punya cerita soal menjual ide, sharing dong di kolom komentar atau kirim pesan langsung ke saya. Dan kita akan jumpa di kesempatan lain. Bye-bye.